Ku pandangi rintik hujan malam ini, ku dengarkan kisah rindu dari hati, sebuah impian yang tak ingin ku gapai sendiri. Penuh harap, penuh cita, aku menanti. Setiap katamu selalu ku rindu, setiap candamu hempaskan jenuhku. Aku ada untuk saling denganmu, hilangkan haru, hadirkan senyummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bika, gimana kabarnya? Bikin podcast hadir kembali dengan episode baru, yaitu meramu pahit manisnya kehidupan menjadi karya yang abadi. Di episode kali ini, aku akan ditemani sama sahabat karibku, namanya Fedora Videla. Nah, cuplikan lagu yang kalian dengarkan tadi adalah karyanya yang telah dirilis beberapa bulan lalu. Nantinya, aku akan ngobrol asyik sama dia. Oh iya, sebelum itu, aku ingetin juga ke sahabat Bika untuk subscribe media sosial Bika Indonesia, Instagram @bika_indonesia, YouTube Bika Indonesia dan Bika Indonesia Kids, serta akun Spotify Bikin Podcast. Tanpa menunggu lama, selamat mendengarkan. Halo sahabat Bika, kali ini aku lagi sama teman seperjuangan sih ya. Bisa dikatakan teman dekat juga. Dengan siapa nih? Halo sahabat Bika, aku Fedora. Oh Fedora, nama lengkapnya siapa Mbak? Fedora Videla. Wah, kayak Mbak Anis nggak tahu aja. Oh iya, betul sekali. Kali ini aku lagi sama Mbak Fedora Videla, teman kelas ya. Kayaknya dulu pernah sekelas. Bener banget, teman sekelas selalu duduk di depan dan juga selalu bersebelahan. Oh iya, tapi kayaknya ada yang nggak betah nih sebenarnya, agak terpaksa gitu. Ya, walaupun nggak tersampaikan ya Mbak Anis. Oke, ya. Nah, senang sekali bisa ketemu Mbak Fedora di kesempatan podcast kali ini, karena kali ini aku ingin ngulik banyak hal terkait Mbak Fedora. Gimana nih, sebelumnya aku mau tanya dulu kabarnya Mbak Fedora. Setelah sekian lama kita nggak ketemu. Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat. Dan masih ceria. Alhamdulillah, ceria ya. Kelihatan dari aura-auranya ini ceria banget. Nah, aku mau tanya nih, Mbak Fedora tuh kesibukannya sekarang sedang ngerjain apa? Saat ini kesibukannya masih bekerja menjadi verifikator tim Kampus Merdeka. Oke, selain itu? Selain itu, alhamdulillah dapat beberapa kesempatan ya Mbak Anis ya, di Hima ataupun di event-event kampus buat jadi pembicara beberapa materi kayak gitu. Nah, alhamdulillah bisa asyik. Kenal adik-adik juga. Masya Allah. Nah, ini emang yang dari dulu sejak S1 ya, aku lihat Mbak Fedora ini sering banget jadi pembicara di event-event manapun, baik di Hima atau di tingkat fakultas, bahkan di luar kampus juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan masih berjalan juga sampai sekarang, sampai sudah lulus. Alhamdulillah masih Mbak Anis. Alhamdulillah. Malah semakin terbuka lebar kesempatannya. Alhamdulillah, keren ya bisa membimbing adik-adik ya. Ya, belajar bareng terutama itu. Keren banget lah. Nah, terus untuk yang verifikator tadi Mbak Fedora, ya, itu sudah berjalan cukup lama kah setelah Mbak Fedora lulus atau gimana? Itu mulai dari awal September, tepatnya setelah saya wisuda. Awal September langsung bekerja di tim verifikator tersebut sampai saat ini. Oke, dan itu enjoy Kak Fedora? Enjoy banget, timnya kompak, keren. kemudian tambah relasi juga ya Mbak Anis, tambah pengalaman juga bagaimana kita memverifikasi laporan dari mahasiswa dan juga DPL di program kampus mengajar yang keempat kemarin.
Keren deh. Dan memang ya kalau misalkan kita udah lulus nih, biasanya masih bau-bau fresh graduate ya. Itu Iya. kan yang paling asyik kan cari pengalaman kan. Betul banget. Heeh. Cari pengalaman, ketemu relasi baru, lingkungan kerja yang baru. baru pertama kali nih terjun ke dunia kerja, mesti ada rasa asyik sendiri. Oke, nah sebelum ke situ aku mau tanya-tanya dulu nih sama Mbak Fedora. Boleh. Karena kemarin-kemarin tuh aku lihat saat Mbak Fedora di akhir masa kuliah itu beda dari teman-teman yang lain gitu. Kenapa? Karena aku melihat Mbak Fedora ini kok banyak ikut kegiatan atau istilahnya banyak ikut kompetisi di akhir masa kuliah. Padahal nih ya, sahabat Bika, biasanya kalau di akhir kuliah itu kan udah pusing dengan skripsi, atau yang masih semester 7 ya ada KKN, udah magang, pokoknya udah fokus lah ke tugas akhir. Nah ini kenapa kok Mbak Fedora ini kok beda sendiri nih? Kenapa bedain sendiri? Itu pertanyaan yang sangat menarik ya Mbak Anis. Okay. Kenapa berbeda? Karena sedikit berbeda itu lebih baik Mbak Anis. Asik. Iya. Betul. Alhamdulillah kemarin dikasih kesempatan ya untuk masih bisa mengikuti beberapa kompetisi yang syaratnya mahasiswa seperti Betul. itu. Oh, iya. Walaupun sebenarnya juga sempat merasakan pusing karena ganti judul berkali-kali, Judul skripsi. sama seperti teman-teman yang lain juga. Tetapi untuk menambah pengalaman, kemudian tidak hanya terfokus dengan yang ganti judul saja, biar tidak terlalu depresi ya mungkin. Jadi bisa cari pengalaman yang lain melalui lomba-lomba. Alhamdulillah dari awal mahasiswa baru sampai sekarang mengikuti beberapa lomba, dan di akhir itu lomba yang mengantarkan saya menuju salah satu impian saya. Wah, apa tuh Mbak Fedora? Yaitu menjadi mahasiswa berprestasi UNY. Alhamdulillah. Nah ini yang bikin menarik ya, karena biasanya mahasiswa tuh sedang membaranya untuk ikut lomba saat tahun pertama, kedua atau ketiga. Betul nah sekali. Ini sampai tahun keempat, sampai di akhir masa kuliahnya kok masih itu. Dan ternyata Mbak Fedora nganggep ikut lomba itu bukan sebagai tambahan beban ya, di samping skripsi. Bukan dong. Justru malah jadi kesempatan, peluang, ya, betul biar nggak terlalu fokus sama ganti judul tadi ya. Iya. Bener Mbak Anis. Oh iya. Dan itu kalau boleh tahu kompetisinya grup atau individu? Boleh diceritain? Boleh. Untuk yang terakhir kemarin bulan Maret tepatnya, itu ada beberapa perlombaan. Yang terakhir terkait lomba nasyid, musabaqah nasyid, itu di MTQ-MN tingkat nasional. Itu tim. Oh, tim. Iya. Dan saya bersama adik-adik FBS dan juga FE waktu itu. Oke, berarti beda fakultas ya? Iya, betul. Oke, jadi ajang kolaborasi juga. Betul antar sekali. Fakultas. Wah, berarti di situ Mbak Fedora kolaborasi sama mahasiswa angkatan berapa tuh? Angkatan 19, kemudian 18 ada, 21 ada, 20 juga ada. Keren. Berarti berbagai angkatan ya, dari iya. 2021 sampai saya 2017. Iya. Keren tuh, dan mesti sangat mengayomi nih harusnya nih. Yang Mbak Fedora. Menyatukan beberapa orang yang latar belakangnya berbeda, angkatannya pun berbeda, dari daerah yang berbeda juga. Cukup menantang ya Mbak Anis, tapi alhamdulillah bisa terlalui dengan baik semuanya. Alhamdulillah. Dan dari situ mengantarkan Mbak Fedora untuk meraih penghargaan mahasiswa berprestasi. Betul tahun sekali. 2022. Oke, berarti tahun ini ya. Iya. Mungkin baru beberapa bulan yang lalu. Betul. Alhamdulillah. Nah itu kenapa? Sesenang apa Mbak Fedora akhirnya bisa kesampaian tuh di masa-masa akhir kuliah? Alhamdulillah senang banget Mbak Anis bisa memasuki sepotong impian saya ya. Karena dari dulu kepengen banget, apalagi lihat Mbak Anis ya waktu jadi mahasiswa kan sering tuh dapat sertifikat Mapres. Sebagai teman dekat kan rasanya kepengen mendapatkan hal yang sama, sangat menginspirasi loh dulu Mbak Anis. Dan sekarang bisa sampai ke tahap itu senang banget.
bisa membanggakan orang tua juga, Alhamdulillah. bisa memberi contoh yang baik untuk adik-adik, Untuk adik-adik. seperti itu. Keren. Boleh tahu tips gimana Mbak Fedora bisa merawat mimpi yang sampai akhir masa kuliah tuh masih ada semangat terus nih untuk menggapainya, untuk mewujudkannya? Saya punya suatu moto Mbak Anis, semangat lillah menjadi intan brilian di antara emas permata. Masya Allah. Ya, semangat terus dengan niat yang baik terus, kemudian jadilah yang berbeda di antara beberapa orang di sekeliling kita gitu. Terus saya juga punya tujuan, saya punya support system yaitu mama saya, adik saya, Arif dan juga Satria. Mereka support system saya dan saya harus bisa menjadi seorang anak yang membanggakan. Masya Allah. Tapi ada poin menarik nih yang pengen aku tanyakan. Tadi Mbak Fedora bilang jadilah berbeda di antara yang lain. Iya. Nah, gimana biar kita bisa berani untuk jadi berbeda? Karena kadang kita kan selalu mengikuti yang berlaku di umumnya gitu ya. Atau aku kalau misalkan beda ini bukannya malah aneh ya? Atau gimana sih maksud beda menurut Mbak Fedora tuh? Beda ini dimana kita berani menunjukkan kreativitas kita di bidang yang kita tekuni, di bidang yang memang menjadi hobi kita, dan kita tahu melalui bidang itu kita bisa bermanfaat. Seperti itu. Keren sekali sih. Gimana biar bisa bermanfaat? Iya itu dong. yang jadi muaranya. Betul. Dari itu ya. Sebaik-baik manusia adalah ya yang bermanfaat. Keren sekali Ustazah Fedora ini. Amin. Alhamdulillah. Dan sekarang kan Mbak Fedora udah lulus. Alhamdulillah. Terus di tahun 2022 juga dapat penghargaan mahasiswa berprestasi. Nah, ada satu hal lagi nih yang menarik. Kemarin itu kan kita sempat melalui berapa tahun ya? Hampir 3 tahun pandemi. Oh iya. Iya, 3 tahun masa pandemi kan, dari 2019 sampai sekarang gitu. Iya. Walaupun ya sekarang alhamdulillah udah longgar. Nah, tapi kemarin ketika pandemi masih puncak-puncaknya, kok aku sebagai teman ini kok dapat kiriman link lagu dari Mbak Fedora. Nah, di situ aku melihat, loh, ini temanku rilis lagu ini. Loh, kok bisa di masa pandemi ini gimana bikin rekamannya, terus videonya, video musiknya, prosesnya tuh gimana, bukannya serba keterbatasan. Nah, itu boleh diceritain nggak Mbak Fedora? Gimana boleh. Dulu kok bisa bikin lagu? Ya, pertanyaan yang sangat menarik ya Mbak Anis ya. Gimana proses bikin lagu ketika pandemi? Awalnya itu saya terinspirasi dari proses skripsi. Kan saya sempat ngambil linguistik ya, kemudian sempat beberapa kali ganti judul sampai akhirnya masuk ke sastra. Saya belum terlalu suka terhadap sastra, tapi setelah proses skripsi itu berlalu, saya menjadi jatuh cinta dengan sastra. Keren. Dari proses itu kemudian jadilah beberapa puisi. Dan salah satu puisi itu kemudian saya cari nadanya. Kemudian saya menghubungi tempat rekaman di daerah Bantul waktu itu, tetap menggunakan protokol kesehatan. Langsung rekaman ditemani adik saya. Setelah itu tag video di Rektorat UNY untuk lagu pertama yang berjudul Saling. Itu adik saya yang video menggunakan gawai. Menggunakan ini smartphone biasa? Biasa, itu untuk yang lagu pertama. Kemudian saya belajar edit sendiri menggunakan aplikasi Canva. Sampai akhirnya upload di tanggal 1 Maret. 1 Maret, oke. Itu sebagai self reward untuk saya 23 tahun. Iya. Setelah itu selesai skripsi, yudisium, wisuda, itu juga ada satu lagi lagu, judulnya Cerita Kita. Itu lagu kedua ya? Betul. Itu sudah lebih niat ya Mbak Anis. Kenapa kok lebih niat? Lebih niat karena dari segi videonya itu ada video lirik, ada video klip, ada video untuk instrumennya sendiri. Itu lengkap ada di YouTube Fedora Videla. Boleh sahabat Pika kalau mau mendengarkan langsung aja cek YouTube-nya Fedora Videla ya. Jangan lupa di-subscribe. Betul sekali Mbak Anis. Dikomentari dan di-share ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Nah,
tadi kan Mbak Fedora udah cerita ya dari prosesnya karena terinspirasi. Yang pertama tuh karena skripsi yang linguistik jadi sastra gitu. Terus ulang tahun akhirnya self rewardnya rilis lagu. Iya. Sidang yudisium wisuda self rewardnya lagu kedua juga. Iya. Nah, itu membutuhkan berapa biaya? Dan kalau boleh tahu ya ini ya, mungkin nanti Mbak Fedora bisa jawab sesuka Mbak Fedora gitu. Biaya dan juga energi. Karena kan untuk jarak sini ke Bantul ya, itu kan lumayan jauh juga. Dan itu rekamannya memang di tempat rekaman kah? Iya, betul. Di tempat rekaman. Terus untuk instrumennya iringannya memang sudah diiringin dari pihak sana. Saya hanya mengirimkan lirik lagu dan juga nadanya pakai rekaman voice note di WhatsApp. Voice note. Nah, ini menarik sekali sih. Serius, voice note di WhatsApp. Terus dari sana langsung gitu ya? Pakai gitar gitu disesuaikan. Oh, ini akordsnya apa kayak bisa gitu. Ya gitu ya. Karena pandemi jadi nggak bisa. Jadi semua serba online ya Mbak Anis. Keren banget ya, ternyata nggak cuman sekolah atau kuliah yang berubah jadi online. Iya, proses bikin lagu pun jadi online. Bisa jadi online, iya. Kecuali waktu rekamannya ya. Itu tempatnya di Bantul, PRB Mini Project. Itu kakak tingkat kita Mbak Anis, alumni PBSI juga dulu. Keren, usahanya cutting kita ya. Iya, betul banget. Alumni. Alhamdulillah bisa kompak sampai menciptakan nada yang sesuai dengan lirik yang udah saya buat. Gitu. Lalu tadi pas proses bikin lagu pertama udah. Terus kenapa kok bikin lagi yang kedua nih? Itu kenapa? Dan jaraknya juga masih 1 tahun ya, bahkan hanya jeda beberapa bulan. Itu alasannya apa nih Mbak Fedora? Alasannya karena bisa dibilang setiap hari ya kita ada momentum. Dan itu baru 2 momen yang saya abadikan dan saya buat karya. Harapannya karya indah itu bisa menyejarah gitu. Amin. Wah, emang ya anak bahasa tuh permainan kata-katanya tuh aduh bikin meleleh. Mbak Anis juga bisa loh. Gitu. Oh gitu. Terus apakah boleh nih minta bocoran? Mungkinkah ada lagu ketiga? Dan insya Allah ada. Oh iya kayaknya sebenarnya udah selesai liriknya, tinggal proses cari nadanya. Berarti udah proses ya ini. Iya. Lagu ketiga, wah pokoknya ditunggu. Boleh di-spill ya nih Mbak Anis? Boleh banget kalau misalkan boleh. Inspirasi lagunya aja ya. Iya boleh. Itu terinspirasi dari kisah seseorang yang punya masa lalu mungkin kurang baik seperti itu. Bagaimana dia berterima, berdamai dengan masa lalunya. Dia mendoakan orang-orang yang mungkin membuat dia kecewa, itu mendoakan yang baik. Dan harapannya dirinya dia sendiri, seseorang itu, dan orang lain yang membuatnya kecewa bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati. Betul. Keren, berarti kalau aku lihat dari inspirasinya kayaknya agak beda ya dari yang lagu pertama dan kedua. Betul sekali. Iya, kalau yang pertama kedua mungkin lebih ke sesuatu yang menggembirakan, betul, yang menyenangkan. Nah ini yang lagu ketiga inspirasinya dari cerita masa lalu yang mungkin kurang mengenakan, kisah-kisah yang bikin hati luka, tapi ternyata bisa diramu sama Mbak Fedora untuk jadi lirik lagu. Poin utamanya bagaimana kita berdamai dengan semua itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Masya Allah, dan pengen deh ya kita kapan hari gitu mau berguru mungkin sama Mbak Fedora gimana sih cara bikin lagu. Boleh, gimana kita sih sharing-sharing aja. Bisa meramu inspirasi atau meramu hal-hal yang bikin galau, lambat laun malah jadi lirik lagu. Itu gimana? Betul banget Mbak Anis. Oh ya, satu hal lagi. Gimana Mbak Fedora? Saya pernah beberapa kali mendengarkan kayak podcast atau video di YouTube tentang dari motivator kayak gitu ya. Ketika kita mau berkarya, setiap orang punya ide, tetapi yang mahal itu adalah eksekusinya. Ya. Percuma kalau misalkan kita punya ide tapi tidak ada eksekusi, yaitu hanya sebuah wacana kayak gitu. Dan terkadang orang ketika mau mengeksekusi sesuatu, mau berkarya nih misalnya, pasti mikir,
ih aku belum bisa nih, aku belum sempurna. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Terkadang ketika kita mau membuat karya, jangan nunggu sempurna, nanti kapan jadinya gitu. Mulai Kapan aja jadinya? dulu pelan-pelan baru disempurnakan. Karena berprosesnya kita, bertumbuhnya kita dalam menyempurnakan sesuatu itu adalah sebuah kepastian. Sebuah kepastian. Iya, itu Mbak Anis. Oke, karena kalau nggak sekarang ya mau kapan lagi? Betul, Mau ditunda betul kapan sekali. lagi nih? Iya. Gitu. Wah, kayaknya aku lihat nih emang Mbak Fedora dari dulu selalu optimis ya, pribadi yang optimis, pribadi yang memang selalu mengejar mimpinya. Pokoknya sampai dapet lah. Itu sih yang aku titeni deh bahasa Jawanya. Titeni dari awal kita kenal nih sampai Iya. sekarang. Alhamdulillah nggak berubah. Tetap pokoknya dikejar terus gitu. Apa yang memang sudah jadi targetnya itu emang dikejar terus. Dan ya tadi tips-tipsnya dari Mbak Fedora. Kalau nggak eksekusi ya mau gimana lagi? Percuma ya ide ada di kepala, ada di angan-angan tok gitu. Iya, betul sekali. Harus Wah, berani, keren kita harus nih. berani mengambil sikap. Terus jangan lupa lingkungan itu sangat berpengaruh besar dalam prosesnya kita. Kita harus bisa selektif terhadap memilih teman, memilih lingkungan. Terutama kita harus tahu siapa sih support system kita. Support Gitu. system. Kemudian kita juga harus tahu niatnya kita melakukan ini untuk apa. Terus kita harus tahu juga tujuannya mau kemana sih gitu. Oke. Jadi semuanya harus jelas. Oke, jelas. Tapi berbicara tentang lingkungan tadi ya, lingkungan yang harapannya itu bisa suportif. Kan pasti kalau kita bicara nggak semuanya sesuai harapan kita ya Mbak Fedora. Betul Ada kalanya istilahnya mungkin ini yang lagi kekinian, toxic gitu. Iya. Nah gimana tuh Kak, kalau misalkan aku nih lagi berada di situasi yang itu kurang mendukung atau yang bisa dikatakan toxic. Nah gimana? Padahal aku pengen juga berkarya kayak Mbak Fedora. Oke, itu menarik banget ya. Tidak menutup kemungkinan saya pun pernah berada di lingkungan yang toksik. Tapi kembali lagi, bagaimana kita mengingat tujuan awal kita, apalagi saya dari Purbalingga sampai ke Jogja Purbalingga. yang perjuangannya tidak sedikit. Saya membawa harapan yang sangat besar dari mama dan juga adik-adik saya, yaitu itu yang membuat saya bangkit. Rasa kecewa ada, rasa lelah ada. Yang bisa saya lakukan, ambil jeda terlebih dahulu, tapi jangan terlalu lama. Dan kita tidak bisa mengatur perspektifnya orang lain ya, tapi kita bisa mengarahkan itu. Mengarahkan. Betul. Oke. Sesuatu yang di luar kendali bisa kita arahkan semaksimal mungkin. Selebihnya ya sudah, itu sudah betul sekali. di luar kontrol kita. Yang penting kita tetap bisa mengontrol diri, mengontrol perasaan kita, perkataan kita, apapun sikap yang kita ambil. Kalaupun orang lain masih mungkin toksik ataupun dan lain sebagainya, ya itu udah hak mereka. Kita tidak bisa mengontrol itu, hanya kita bisa mengarahkan pelan-pelan. Oke, wah. Ini selain dapat cerita pengalaman Mbak Fedora juga dapat ini ya, motivasi. Kayaknya kalau dihitung-hitung udah 10 SKS ada kali ya. Nanti kuliah. Boleh. Tapi tadi Mbak Fedora aku tanya tapi belum sempat dijawab nih. Boleh spill nggak sih? Biaya. Atau bukan spesifik ke biaya deh, tapi modal. Menurut Mbak Fedora yang dikeluarkan nggak melulu soal biaya ya, nggak melulu uang, tapi ya semacam kayak energinya itu atau pengorbanan apa-apa aja sih yang Mbak keluarkan nih untuk proses bikin lagu dari yang pertama kemarin. Untuk lagu yang pertama aja ya Mbak Anis ya. Oke, boleh di-spill sedikit nih. Yes, yang saling judulnya. Ya, ini karena saya menjalani semua proses itu enjoy. Dan semuanya itu membuat saya menambah pengalaman iya, nambah relasi juga iya. Jadi tidak ada kendala sebenarnya. Kalau terkait biaya itu, saya hanya mengeluarkan untuk biaya rekaman saja. Biaya rekaman aja? Iya, selebihnya membuat lirik dari saya pribadi, kemudian ada pun dari saya pribadi. Nanti dibantu untuk komposernya itu untuk musiknya, kan ada campuran gitar, piano, dan lain sebagainya, itu dari pihak rekaman. Itu biaya hanya saya keluarkan untuk pihak rekaman aja. Untuk besarannya berapa, ini agak rahasia dapur ya Mbak Anis, mohon maaf. Oke, siap. Itu, kemudian setelah lagunya jadi,
proses video, tag video saya dan adik saya. Oh iya. Itu juga Memberdayakan internal. ini Betul ya, sekali. adik Kita ya. mengkaryakan kreativitas Oke, baik diri siap. saya maupun Ya, adik. bahasa gitu. diplomatisnya seperti itu. Seperti itu. Terus untuk editing video saya juga belajar sendiri Nah, pakai ini menarik Canva. nih. Nah, menarik nih. Alhamdulillah free juga. Terus Iya, iya. upload video di YouTube juga free juga. Nah, itu Free. cukup hemat untuk Oke. proses pembuatan lagu sebenarnya. Hanya aja kita mau meluangkan waktu. Kapan tag videonya, kapan kita editingnya. Oh ya Mbak Anis, untuk lagu Saling itu 1 hari loh, 2 jam tag video, malamnya editing, jam 12 langsung upload. Prosesnya 1 hari tuh. Iya, 1 hari. Dan untuk rekaman itu 1 hari juga, Hamin 2 tag video. Jadi itu cepat banget sebenarnya. Iya. Keren banget ya. Dan semuanya mendukung, dari pihak rekaman juga mendukung. Karena saya bilang, Mas ini untuk tanggal 1, bagaimana caranya untuk tanggal 1? Wah, gitu. dikasih deadline nih pihak Iya rekamannya. dong. Terus ditanya untuk apa? Untuk self reward. Dari sana sangat mengapresiasi juga. Karena cukup jarang ada yang berani menjadikan puisi itu menjadi sebuah lagu. Iya. Wah, Begitu Mbak Anis. wah, ini contoh anak bahasa nih yang memang benar-benar mengkaryakan passionnya gitu. Dan ya kalau kita lihat bersama, apalagi aku yang sejak dulu awal kuliah udah kenal Mbak Fedora, ya memang udah multi skill, multi talent gitu ya. Karena bikin lirik sendiri. Awalnya puisi dulu ya, puisi. Iya. Terus udah jadi lirik. Terus ya kebetulan ya emang pinter nyanyi. Oh iya Mbak Anis, soal nyanyi. Oke. Sebenarnya saya itu pernah di titik tidak percaya diri untuk nyanyi. Ya, kenapa? Karena saya belum pernah ikut semacam les vokal. Tapi yang dulu kayaknya benar-benar pernah ikut ini, intens. PSM, Nah, UKM. awal menjadi maba itu, Mm-mm. saya beranikan diri mendaftar UKM PSM. Itu pun hanya bertahan tidak lama. Karena saya juga ikut organisasi di kampus yang lain. Iya. Ya itu awal saya benar-benar belajar sampai sekarang. Itu pun masih di fase belum berani untuk menunjukkan ke publik gitu. Terus di sisi lain saya punya mama saya yang juga jago nyanyi di bidang qosidah ya waktu itu. Pantes. Jadi menginspirasi, Nurun mama ya aja ini. berani, kenapa aku enggak gitu. Dari keren. situ mencoba di fakultas dulu, acara Simamoro waktu itu saya masih ingat. Acara ini ya, kerohanian Islam Iya, penyambutan untuk mahasiswa mahasiswa baru. muslim. Terus setelah itu beranjak ke acara yang lain. Di situ saya menemukan kenyamanan. Saya untuk menemukan diri saya. Menemukan. Tapi sempat berhenti juga karena ada statement terkait muslimah kok tampil seperti itu. Nah ini Iya, ada menarik nih statement untuk kita seperti bahas. itu. Tapi saya waktu itu bertemu seorang kakak dan beliaunya juga punya hobi yang sama. Muslimah itu bisa kok tampil, tapi tergantung niatnya untuk apa. Ketika kita tampil di depan umum dan emang itu untuk kebermanfaatan, banyak yang bermanfaat, kenapa enggak gitu. Muslimah juga bisa loh ambil peran gitu. Setuju banget. Karena hal itu saya jadi terpantik lagi nih semangatnya, kemudian melanjutkan langkah saya sampai saat ini. Yang penting kita tahu batasannya. Kita ketika di depan umum tetap menjaga aurat, kemudian dari penampilannya tetap dijaga kesopanannya, betul sekali, kesopanannya, santunnya sesuai kita, norma. kebermanfaatannya kita. Tidak menutup kemungkinan seorang muslimah bisa berperan. Itu. Oke, wah, keren banget nih. Tadi bahas apa ya kita sampai ini ya, menjalar ke muslimah yang berdaya. Tapi itu topik menarik gitu. Serius itu Mbak Fedora. Asik ngobrol sama Mbak Anis soalnya. Oh iya. Kayak saking lamanya nggak ketemu nih kita Mbak Fedora. Oke, berbicara tentang lagu tadi udah, terus juga terkait proses berkaryanya Mbak Fedora juga udah nih. Nah, aku tadi barusan inget nih Mbak Fedora, kan kita tahun lalu itu sempat punya proyek bikin buku ya. Nah, bikin buku. Ingat nggak Mbak Fedora judulnya apa? Ingat dong, Apa? Seni Menata Cita. Oke, Seni Menata Cita. Nah, di situ aku tuh mengambil poin menarik ya dari proses kita saat bikin buku, terutama saat
proses finishing saat proses mau menerbitkan antologi cerita kita ya ber-12. Salah satunya ceritanya Mbak Fedora juga. Nah di situ memang ya aku melihat Mbak Fedora ini pribadi yang nggak mudah menyerah gitu. Ini pandanganku sendiri ya, ini bukan pers karena lagi di depan Mbak Fedora. Oke. Iya, aku memang melihat dari cerita Mbak Fedora yang ada di Seni Menata Cita itu Mbak Fedora emang sosok yang selalu teguh dan ya udah kalau emang sudah ini diusahakan gitu. Bahkan ya di situ ada cerita banyak sekali Mbak Fedora. Nanti kalau aku spill ke teman-teman sahabat Bika, nanti ini dong bocorin isi buku gitu. Dan nanti teman-teman atau sahabat Bika kalau mau lihat cuplikan cerita Mbak Fedora yang ada di buku Seni Menata Cita, bisa cek Instagramnya Bika Indonesia karena kita sempat ini ya live Instagram. Iya, sempat ada juga konten terkait ilmu dari Mbak Fedora. Nah, di situ ada. Oke. Nah, Mbak Fedora, aku mau tanya juga nih. Mungkin ini pamungkas kali ya. Untuk rencana ke depan Mbak Fedora itu kira-kira apa nih? Yang sedang berjalan atau baru mau direncanakan? Boleh deh. Baik, untuk yang sedang berjalan saat ini itu masih bekerja di verifikator kampus mengajar. Mohon doanya ya sahabat Vika, semoga dilancarkan. Amin. Untuk proses selanjutnya, cita-cita saya menjadi seorang ibu yang bisa kelak membimbing anaknya di berbagai bidang. Amin. Kemudian cita-cita semua orang ingin itu. menjadi tenaga pendidik yang profesional. Untuk itu saya perlu mengupgrade diri saya lagi di bidang akademik, di bidang kepakaran, di bidang yang lainnya juga. Itu banyak hal yang masih ingin saya lakukan, masih ingin saya explore. Tentunya kita juga tahu ya banyak cara untuk kita bisa menunjukkan kreativitas kita. Gitu. Wah, pengen bikin lagu lagi. Keren sekali. Oh iya, lagu tadi ya yang masih berjalan ya. Lagu ketiga ditunggu ya rilisnya kapan nanti pengen biar bisa ke panggung yang lebih besar lagi. Wah, panggung lebih besar apa nih? Indonesian Idol kah? Wah, The Voice Indonesia. Kita tunggu saja Mbak Ani. Nanti jalannya kemana? Kita tunggu ya, amin. Pokoknya untuk semua rencana, semua mimpi-mimpi Mbak Fedora mudah-mudahan diberikan kelancaran. Apa tuh Mbak Fedora? Semoga langkah saya di dunia pendidikan dan adik saya juga semuanya apapun yang menjadi hajat saya dan juga mama saya, Arif, Satria itu bisa terwujud. Amin. Itu yang paling penting. Amin. Semua urusan saya yang paling penting tentang keluarga. Amin. Nah, ini kakak Ebel dan anak Ebel banget nih. Kita tadi bahas soal ibu nih. Wah, berarti apakah tanda-tanda sebentar lagi akan ini? Kalau jodohnya sudah ada, alhamdulillah Mbak Anis. Alhamdulillah. Tapi qadarullah belum dipertemukan ya. Ya kita doakan. Namanya juga masih dirahasiakan Tuhan ya. Iya betul sekali, kita doakan bareng-bareng pokoknya. Yang penting kita yakin dulu dan kita belajar dulu ilmunya, itu yang paling penting. Setuju karena persiapan itu justru yang paling penting ya. Benar, pasti Mbak Anis juga kan ya. Kita harus belajar dulu dong. Iya jelas dong. Ketika nanti sudah dipertemukan dengan siapapun itu orangnya, harapannya kita sudah siap. Kita udah siap dari ilmu, dari mental, pola pikir, semuanya. Betul. Saya seperti ini juga karena terinspirasi dari Mbak Anis loh. Yang selama ini tuh belajar banyak hal. Itu cukup menginspirasi saya. Terima kasih ya Mbak Anis. Ya terima kasih Mbak Fedora. Lebih tepatnya aku sih yang mengidolakan Mbak Fedora tuh. Ya enggak, udah Mbak. Udah ya. Ini tak terasa ya kita udah lebih dari setengah jam. Oh iya ya. Iya, padahal masih banyak yang pengen aku kulik dari Mbak Fedora. Next time boleh dong ke Indonesia ngundang lagi. Oke, siap. Ya, nanti mau terkait topik apa? Nanti menentukan Mbak Fedora. Ya, menentukan gimana cara jadi perempuan berdaya yang tadi, muslimah yang tetap bisa berperan, berkarya sesuai minatnya masing-masing, passionnya masing-masing. Nah,
Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi Mbak Fedora ya. Pokoknya sehat selalu untuk Mbak Fedora, keluarganya juga, untuk semua rencana-rencananya, semua yang sudah akan dilakukan atau yang bakal jadi target beberapa tahun ke depan, mudah-mudahan dilancarkan Allah. Amin ya Allah. Untuk Mbak Anis juga ya, untuk tim Bika Indonesia juga dan sahabat Bika semuanya. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Mbak Fedora. Sama-sama Mbak Anis. Terima kasih ya udah dengerin episode bersama Fedora Fidela. Gimana nih? Jadi lebih semangat kan untuk berkarya? Seperti pesan Fedora tadi, ide itu memang mahal, tapi yang lebih berharga adalah actionnya. Semoga sahabat Pika bisa dapat inspirasi dari episode kali ini. Nah, untuk kalian yang ingin berbagi cerita tentang apapun, tema apapun, silakan kirim ke sini. Kami tunggu. Info lebih lengkap di Instagram @bikaindonesia. Lalu untuk kalian jika punya bisnis di bidang apapun dan ingin dibantu brandingnya oleh Bika Indonesia, silakan hubungi kami di Instagram @bikaindonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.